Bahan-bahannya. Bahan yang pertama, 16 sendok makan tepung tapioka. Bahan berikutnya, 8 sendok makan tepung terigu. 1 butir telur ayam. 150 ml air atau setara dengan 20 sendok makan. 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Untuk bumbunya di sini aku pakai penyedap rasa, garam, dan yang terakhir ada ebi. Lebih jelasnya ada di box deskripsi ya. Cara membuatnya. Langkah pertama, masukkan garam dan penyedap rasa. Lalu masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Dan tuang air. Lalu aduk sampai garam dan penyedap rasanya larut. Jika sudah larut, masukkan tepung terigu. Aduk kembali sampai tercampur rata ya. Jika sudah tercampur rata, nyalakan api yang paling kecil sembari diaduk. Aduk sampai adonannya mengental. Wajib banget pakai teflon atau wajan yang anti lengket ya. Jika adonannya sudah seperti di video, langkah berikutnya masukkan ke dalam wadah. Masukkan 1 butir telur ayam. Masukkan ebi. Untuk ebinya aku pakai 3 sendok makan, tapi kalau misalkan teman-teman alergi bisa di skip ya. Jika sudah, lalu aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, masukkan tepung tapioka secara bertahap, lalu aduk. Karena sudah susah menggunakan spatula, di sini aku ganti menggunakan tangan. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Adonannya aku uleni sampai kalis, sampai bisa dibentuk. Kira-kira seperti ini ya. Langkah berikutnya, bentuk adonan. Ambil sedikit adonan lalu bulatkan. Dan lakukan seperti di video. Dan ini penampakan hasil dari adonan yang sudah dibentuk tadi. Langkah berikutnya kita rebus. Didihkan air dan masukkan 1 sendok makan minyak. Ini berfungsi agar tidak lengket satu sama lain. Lalu masukkan adonan sotong 1 per 1. Rebus sampai sotongnya matang mengapung. Jika sudah matang mengapung seperti ini, angkat lalu tiriskan ya. Rebus kembali sisanya sampai matang semuanya. Jika sudah ditiriskan, langkah berikutnya, goreng menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa dibalik ya agar matangnya merata. Jika saling lengket seperti ini, pisahkan jika sudah setengah matang ya, agar lebih mudah. Jika sotongnya sudah kuning kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang ya. Angkat lalu tiriskan. Goreng kembali sampai sotongnya matang semuanya. Dan ini sotong yang sudah matang.
Untuk setengahnya mau aku kasih bumbu balado, aku masukkan beberapa sotong ke dalam toples seperti ini. Lalu aku beri bubuk cabai dan bubuk balado. Langkah berikutnya aku tutup lalu aku kocok sampai tercampur rata. Dan tara, alhamdulillah sotong gorengnya sudah jadi. Gimana teman-teman? Buatnya mudah kan? Selain buat cemilan sendiri, ini juga bisa banget buat ide jualan. Aku siapin juga saus sambal dan juga mayones. Oh iya, untuk ide jualannya bisa dikemas seperti ini, atau bisa juga dengan menggunakan plastik. Dari bahan tadi menghasilkan 30 pieces sotong, ini aku kasih lihat lebih dekat. Waktu aku gigit, dalamnya itu lembut dan luarnya itu crispy. Untuk rasanya juga enak, mirip banget sama yang dijual bareng tahu bulat dadakan di mobil, ini mirip banget rasanya. Ini sih wajib banget buat kalian coba. Bahan-bahannya. Bahan yang pertama, 250 gram tepung tapioka. Bahan berikutnya, 3 butir telur ayam. 80 ml air. 100 gram gula pasir. Bahan berikutnya, garam dan juga vanili. Dan yang terakhir ada 3 jenis warna pewarna makanan. Lebih jelasnya ada di box deskripsi ya. Cara membuatnya. Langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir telur ayam. Jika telur yang dipakai besar, cukup menggunakan 2 butir saja. Masukkan garam, lalu kocok sampai tercampur rata dan berbusa ya. Jika sudah, masukkan tepung tapioka secara bertahap. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Jangan sampai ada yang masih menggumpal ya. Masukkan sisa tepung tadi, lalu aduk. Karena sudah susah aduknya, aku ganti menggunakan spatula. Aduk dan tekan-tekan sampai adonannya tercampur rata. Karena adonannya mau aku bentuk, dan agar adonannya lebih elastis, aku ganti menggunakan tangan. Dipastikan sudah cuci tangan dan tangannya bersih. Langkah berikutnya, bagi adonan menjadi 3 bagian, lalu beri pewarna. Di sini aku pakai warna hijau, oranye dan juga merah. Campur adonan dengan pewarna sampai tercampur rata ya. Jika sudah tercampur rata semuanya, langkah berikutnya adonannya dibentuk. Ambil sedikit adonan lalu bulatkan. Jika sudah bulat, letakkan di telapak tangan satunya, lalu lakukan seperti di video. Dan hasilnya seperti ini. Lalu rendam di minyak yang masih dingin sampai selesai ya. Jika sudah dibentuk semuanya, langkah berikutnya, goreng adonan di atas api yang paling kecil. Jika takut adonannya saling menempel, lakukan 2 kali penggorengan dan siapkan juga 2 wadah dengan minyak yang dingin untuk merendam si adonan. Tapi jika cara mengadonnya sudah benar, hasilnya itu tidak akan lengket. Kue gabusnya akan pisah dengan sendirinya jika sudah mau matang seperti di video. Goreng kue gabus sembari diaduk agar matangnya merata.
Jika sudah matang, angkat lalu tiriskan ya. Langkah berikutnya, masukkan gula pasir ke dalam wajan, masukkan vanili atau perisa vanila, lalu tuang air, aduk sampai airnya menyusut dan berkaramel. Jika sudah berkaramel dan berbusa seperti di video, masukkan kue gabus yang sudah ditiriskan tadi, lalu aduk. Aduk sampai gulanya menempel ke kue gabus. Jika cairan gulanya sudah habis, matikan kompor tapi tetap diaduk. Aduk sampai seperti di video berikut ini. Jadi gulanya itu menempel ke kue gabus dan berubah menjadi warna putih. Dan tara, alhamdulillah kue gabus manisnya sudah jadi. Gimana teman-teman? Buatnya mudah kan? Selain mudah, bahan yang dipakai juga murah. Cocok banget buat cemilan atau ide jualan. Waktu aku coba, rasa manisnya pas dan juga renyah. Renyah di sini bukan yang terlalu keras atau susah digigit ya. Ini sih wajib banget buat kalian coba. Sudah dulu ya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-temanku tercinta, jangan lupa ya, like, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum. Dadah.